Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fernanda dengan NIM 2002 10 110 mata kuliah Kapita Selekta Administrasi Publik kelas 6C, dosen pengampu Risna Dewi, Esos MSP. Adapun kali ini saya akan membahas tentang kebijakan Dinas Sosial Kota Luk Sumawe dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat Kota Luk Sumawe. Yang pertama itu ada kebijakan publik. Menurut Edward dan Sharkey dalam Islami 1998 dikutip dalam Muadi, Ismail MH dan Ahmad Sofyani pada tahun 2016 mengatakan bahwa kebijakan negara yaitu is what government say and do or not to do, it is the goal of purpose of governance program, yang artinya adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah. Selanjutnya ada bantuan sosial. Menurut Kementerian Sosial tahun 2011, bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar. Program bantuan sosial merupakan salah satu komponen program jaminan sosial yang menjadi bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat miskin dan terlantar di tingkat bawah. Nah, selanjutnya itu ada tujuan pemberian bantuan sosial. Yang pertama itu ada rehabilitasi sosial, yang kedua ada pelindungan sosial, yang ketiga ada pemberdayaan sosial, yang keempat ada jaminan sosial, yang kelima ada tujuan sosial, yang keenam ada penanggulangan bencana. Berikutnya ada jenis-jenis bantuan sosial. Yang pertama itu bantuan sosial berupa uang atau bantuan sosial tunai. Yang kedua itu bantuan sosial berupa barang. Yang ketiga adalah bantuan sosial berupa jasa. Analisis penyaluran bantuan sosial. Analisis penyaluran bantuan sosial ini mempunyai 4 indikator yang menurut Budiani, yaitu yang pertama ketetapan sasaran, yang kedua sosialisasi, yang ketiga tujuan program, yang keempat pemantauan. Gambaran umum Dinas Sosial Kota Luk Sumawe. Dinas Sosial Kota Luk Sumawe merupakan unsur staf pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota. Dinas Sosial Kota Luk Sumawe terletak di Jalan Maijen Tunku Hamzah Bendahara, Desa Menggudung, Kota Luk Sumawe. Dinas Sosial Kota Luk Sumawe dipimpin oleh kepala dinas dan dibantu oleh 2 sekretariat dinas serta 2 orang kepala bidang. Dinas Sosial Kota Luk Sumawe berbagi menjadi 2 bidang, yaitu bidang rehabilitas dan perlindungan jaminan sosial dan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Luk Sumawe. Tugas pokoknya, Dinas Sosial Kota Luk Sumawe adalah penyelenggaraan urusan pemerintah khususnya yang berkaitan dengan masalah sosial dan mengkoordinir secara komprehensif seluruh aspek kegiatan pelayanan sosial, bantuan sosial, dan rehabilitasi sosial, melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan umum dan teknis. Fungsi kebijakan Dinas Sosial Kota Luk Sumawe. Yang pertama, perumusan kebijakan teknis dalam bidang sosial. Yang kedua, pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan di bidang sosial. Yang ketiga, pelaksanaan fungsi yang berhubungan dengan perencanaan. Yang keempat, penyiapan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis. Yang kelima, perumusan kebijakan fasilitas pelaksanaan kesiagaan terhadap ancaman atau bencana. Yang keenam, penyelenggaraan pelayanan bantuan sosial dan memfasilitasi rehabilitas sosial yang meliputi rehabilitas penyandang masalah sosial. Yang ketujuh, pelaksanaan tugas-tugas yang lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tupoksi. Hasil penelitian di Dinas Sosial Kota Luk Sumawe bahwa bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang mengalami resiko sosial. Bantuan yang diberikan dapat berupa barang maupun uang tunai. Ketentuan mengenai bansos di Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerjaan sosial. UU Nomor 14 Tahun 2019 merupakan perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang kesejahteraan sosial. Menurut UU Nomor 14 Tahun 2019, bantuan sosial merupakan bantuan berupa barang, uang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang kurang mampu, tidak mampu, atau rentan terhadap risiko sosial. Peraturan ini juga diperjelaskan dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non-tunai
Lalu, berdasarkan Permendagri nomor 77 tahun 2020, pemberian bantuan sosial harus merupakan satuan kerja daripada kementerian atau lembaga pada pemerintah pusat dan satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugasnya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan, meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Untuk melakukan penyaluran bantuan sosial, Dinas Kota Luhut Sumawe mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Sosial Kota Luhut Sumawe. Proses analisis penyaluran bantuan sosial. Yang pertama, ketetapan sasaran. Ketetapan sasaran yaitu sejumlah mana target program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya, dijelaskan dalam Permensos nomor 1 tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Sosial pada pasal 12, yaitu penerimaan bantuan sosial memiliki kriteria masalah yang meliputi kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitasan, terpencilan, ketunaan sosial atau penyimpang perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Yang kedua, sosialisasi program. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bu Nihatizar, jika ada program baru atau bantuan yang berasal dari pusat selaku koordinasi dengan pihak desa untuk memberitahu terkait dengan bantuan selanjutnya akan diinfokan melalui perwakilan, dan untuk mengambilnya akan langsung masuk ke rekening masing-masing penerima yang sebelumnya sudah dibuat atau datang langsung ke dinas sosial dalam bentuk yang non-tunai. Jadi dari hasil wawancara dengan Ibu Nihatizar dapat disimpulkan bahwa melakukan sosialisasi namun belum maksimal. Bisa dilihat Dinas Sosial Kota Luhut Sumawe melakukan sosialisasi melalui pihak desa. Yang ketiga, tujuan program. Sebagaimana yang dikatakan juga oleh Bu Nihatizar, alhamdulillah semua program yang ada seperti PKH, BLT maupun BLNT seperti pemberian sembako 3 bulan sekali, dan seperti tadi ada kami memberikan bantuan berupa becak barang, itu semua sudah terrealisasikan. Dan untuk orang-orang yang pada awalnya menerima bantuan namun ia sudah mampu dan tidak masuk kategorinya, dia tidak lagi menerima bantuan tersebut dan dikatakan langsung oleh pihak desa. Hambatan yang kami dapatkan yaitu protesan masyarakat yang mengatakan bahwasannya dirinya berhak mendapatkan bantuan, namun dirinya tidak terdata di TKS. Meskipun kategori sangat miskin, namun tidak terdata oleh desa, tetap tidak bisa. Artinya, di sini dapat disimpulkan bahwa dinas sosial untuk mencapai tujuan dan kesejahteraan masyarakat sudah terlaksana meskipun belum sepenuhnya. Yang keempat, pemantauan atau pengawasan. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan. Seperti yang dikatakan, setiap ada pengaduan pasti langsung dicek ke lapangan atau ditindaklanjuti dan dikoordinasi langsung oleh tim TKSK. Tim TKSK ini yang turun ke lapangan untuk menindaklanjuti. Jadi dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Luhut Sumawe dapat melakukan pemantauan atau pengawasan masih kurang, namun mereka akan cepat tanggap jika mendapatkan aduan dari masyarakat untuk segera menindaklanjuti. Kesimpulannya adalah jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar untuk melakukan penyaluran bantuan sosial. Dinas Sosial Kota Luhut Sumawe mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Sosial Kota Luhut Sumawe. Pada pasal 17 menyatakan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin merupakan unsur pelaksanaan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Selanjutnya pada Pasal 18 menyatakan bahwa pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis, dan koordinasi di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, dan Permensos nomor 1 tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Sosial. Berikut adalah hasil paparan dari materi saya yang berjudul dengan kebijakan Dinas Sosial Kota Luhut Sumawe dalam penyaluran bantuan sosial. Sekian dan terima kasih.